lu udah ngatain saya teroris, ya udah sekalian aja gitu kan. Padahal yang teroris benar adalah kamu. Faktanya kamu menyerbu Afghanistan. Di antara sekian ribu truk yang masuk itu ya, yang bawa bahan makanan itu kan ada senjata-senjata kan. Jadi itu kebanyakan dari Iran. Tapi juga banyak selundupan yang dari pasar gelap. Karena ternyata banyak senjata Amerika yang dibantukan ke Ukraina masuk situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua, pada rekan-rekan sebangsa setanah air. Kembali lagi bersama saya Dani di podcast FSBN Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan berbincang-bincang bersama seorang tokoh. Beliau adalah pernah menjabat menjadi konsul jenderal di Kanada, lalu duta besar di Bulgaria, dan lebihnya hari ini apa yang akan beliau kerjakan dan lain sebagainya bisa kita tanyakan langsung pada Bapak Bunya Sabtomo. Apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah sehat terus. Saya terima kasih banyak nih Pak udah mau hadir. Ini kita bincang-bincang banyak hal-hal yang saya tanyakan nih Pak terkait sama tentunya ya pengalaman Bapak yang bisa di-share lah kepada kami semua. Hari ini benar ya Pak tadi yang saya sampaikan ya, pernah jadi konsultan. Iya. Iya. Mungkin bisa profile gitu Bapak bisa sampaikan dulu apa saja sih latar belakangnya. Kalau yang saya tahu kan banyak kan pasti. Ya, terima kasih atas undangannya untuk melakukan podcast ini. Saya ini lulusan Sospol Universitas Gadjah Mada, jurusan ilmu politik pemerintahan. Tapi nasib membawa saya untuk bergabung ke Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Dengan demikian saya meniti karir di Kementerian Luar Negeri sebagai diplomat sejak tahun 1983 sampai 2016 pensiun. 2016 pensiun ya. Jadi itu di Kemlu meniti karir dari bawah, benar itu ya. Pendidikan diplomatik tingkat dasar, kemudian begitu lulus penugasan pertama di Indonesian Embassy di Australia, kemudian setelah itu dapat kesempatan setelah balik ke Indonesia dapat kesempatan untuk mengambil master di Inggris, itu beasiswa dari British Council ya, untuk setahun. Kemudian balik ditugaskan di Vietnam. Nah, ya, setelah itu juga tugas di Cina. Ya, maka mungkin bisa diskusi mengenai Cina dan Vietnam juga. Ya, bisa. Kanada, ya, dan terakhir di Bulgaria, dan di situ saya mendalami Eropa Timur juga. Jadi dari pengalaman tersebut saya lebih banyak bicara secara umum ya, geopolitik, karena mulai dari Asia Pasifik sampai Eropa ya, Amerika itu juga pernah saya dalami karena penugasan tersebut. Setelah selalu pas nih kayaknya. Iya, alhamdulillah. Okay. Masalah kondisi hari ini maksudnya yang mau kita bicarakan. Iya, insyaallah. Oke. Sekarang lebih ke MUI. Sekarang setelah pensiun saya sempat mengajar diplomasi di Universitas Bagri. Ya. Begitu COVID ya, saya terkena COVID dan kena penyakit jantung, akhirnya saya mengundurkan diri. Sekarang fokus ke MUI yang juga saya
tekuni sejak tahun 2020. Tapi tetap bagian luar negeri juga. Iya, urusan luar negeri. Urusan luar negeri. Kelihatannya ditunjuk karena memang sesuai dengan background saya. Dari tahun 83 kan. Iya, Nah, di 40 tahun lebih ya. saya Iya, 40 tahun. Biasanya. Iya. 40 tahun. Iya. Jadi udah pengalaman sudah luar biasa. Saya mau biar bisa membagi kepada yang generasi muda. Kalau langsung aja bahas sebenarnya Iya. tentang kita bahas aja itu tentang geopolitik yang lagi hot, lagi panas, ya kan? Lagi kalau bukan Palestina dan Israel. Dari kacamata Bapak sendiri itu apa yang bisa dilihat nih? Dilihat dari kacamata politik, politik luar negeri, seperti apa? Ya, masalah Palestina adalah masalah yang penting sejak tahun 1945-an ya, menjelang kemerdekaan Israel. Tapi latar belakang sejarahnya sangat panjang. Ya. Yang jelas saya akan bicara konfliknya mulai terasa setelah Israel mengumumkan kemerdekaan tahun 1947. Oke, ya. 47 merdeka ya, mereka mengumumkan kemerdekaan dan didukung oleh negara-negara barat. Karena memang pendirian negara Israel itu sejak awal didukung oleh Inggris ya. Pertama dengan deklarasi Balfour ya, yang dijanjikan. Di situ isunya bahwa Inggris untuk dalam Perang Dunia Pertama mengalami kesulitan keuangan. Karena itu pinjam kepada bankir. Bankirnya itu yang menguasai siapa? Adalah orang-orang Yahudi ya, Rothschild yang habis perang, negaranya habis bangkrut. Itu. Ya. Dan juga sebelum perang sudah deal gitu. Ya. Jadi kalau perang dan menang, tapi janjinya itu harus memberi tanah kepada Yahudi yang dijanjikan itu. Jadi selain dijanjikan menurut quote-unquote kitab sucinya, ya, tapi juga dijanjikan oleh Inggris, ya kan? Karena membantu Inggris dalam Perang Dunia Pertama dengan keluar deklarasi Balfour, di mana mengalokasikan tanah Palestina adalah untuk Yahudi. Sejak Perang Dunia Pertama itu mulai berbondong-bondong orang Yahudi yang di Eropa itu ke tanah Palestina, di mana tanah itu sudah diduduki Inggris. Jadi Inggris memfasilitasi migrasi mereka ke tanah Palestina. Dan kemudian jumlahnya makin banyak, sudah seimbang, akhirnya menyatakan kemerdekaannya. Di situ kemerdekaan bagi Yahudi, tapi merupakan awal dari kesengsaraan bangsa Palestina. Karena diusir dari tanahnya sendiri, ya, dan sampai sekarang pengungsi di luar negeri orang Palestina itu jumlahnya lebih dari 5 juta. Lebih banyak dari orang Palestina yang masih tersisa di wilayah yang sekarang dialokasikan sedikit, West Bank dan Gaza. Gaza sekitar hampir 2 juta, ya West Bank juga sekitar 2 juta lebih. Jadi begitu situasinya bangsa Palestina. Jadi ini memang berawal dari kesepakatan pemenang perang tentunya. Iya, itu. Iya. Yang itu tanah yang dijanjikan oleh pemenang perang. Oke. Gitu. Berarti, nah jadi kondisinya sebenarnya yang belum merdeka siapa jadi? Kalau misalkan Yahudi sudah merdeka, nah Palestina sendiri? Iya. Kalau melihat kondisinya Palestina belum merdeka. Ya. Belum merdeka kan? Belum merdeka. Bahkan sekarang ini kalau dilihat Palestina itu seperti halnya penjara yang terluas di dunia. Jadi West Bank itu dijaga oleh Israel semua. Kelilingi. Iya, kelilingi. Kita mau keluar masuk West Bank itu harus melalui checkpoint tentara dan aparat Israel. Berarti bantuan-bantuan yang masuk juga lewat dia? Iya, harus lewat. Bank Israel juga gitu kan. Makanya kita mau bantu
Ya pikir-pikir dulu kan. Maksudnya ke mereka juga Iya, berarti ya? bukan gitu. Oh, Kecuali membawa cash, iya kan. Yang dua, Gaza itu sedikit terbuka, ya, karena ada perbatasan dengan Mesir. Ya. Tapi Mesir terikat pada Israel untuk menutup itu perbatasannya. Ada perjanjian juga pastinya. Ada perjanjian damainya itu. Tapi bisa dengan alasan demi kemanusiaan, ini saya buka. Ya, terakhir ini juga kan buka ini dengan demi alasan kemanusiaan. Karena minyak, migas habis, ya kan, air juga habis, makanan habis, ya. Dari pihak Israel juga ditutup. Ya, kalau kesempatannya adalah melalui Mesir. Kalau West Bank sama sekali sangat tutup. Jadi kalau melihat itu, alasan pertama masalah Palestina adalah pertama alasan penjajahan, alasan politik ya. Dari segi politik, masalah utama masalah politik yaitu penjajahan. Penjajahan itu gimana? Satu kelompok ras ya itu menguasai ras lain, dan ras yang dikuasai tentu saja lebih rendah daripada yang menguasai. Seperti di praktek di Indonesia. Di Indonesia itu penjajah Belanda ya, dia membuat ratifikasi, ya kan? Penjajah di atas, yang pribumi. Nah, ini terkait dengan pribumi sangat relevan ya. Yang pribumi di bawah, ya, dan harus menurut peraturan yang dibuat. Jadi pribumi nggak berhak untuk membuat peraturan. Peraturannya adalah peraturan segala macam peraturan itu dibuat oleh penguasa. Itu kondisinya Palestina saat ini. Ya, seperti tadi saya bilang, untuk keluar masuk ya harus melalui checkpoint penguasa Israel. Palestina tidak punya bandara sendiri, tidak punya imigrasi sendiri, tidak punya stasiun pelabuhan laut sendiri. Itu dilarang oleh Israel. Di mata internasional sendiri Palestina apa statusnya? Statusnya adalah masih pecah. Ada yang mengakui, termasuk Indonesia mengakui sebagai negara. Tapi jadi kita harus membedakan antara de jure dengan de facto. De facto dijajah. De jure secara hukum sebagian termasuk Indonesia itu mengakui. Tapi sebagian yang lain Barat nggak mengakui eksistensi itu. Sebagian itu maksudnya ada kuota nggak sih, harus berapa banyak negara yang mengakui hingga akhirnya dia disebut sebagai suatu negara, atau memang negara itu harus mendaftar sebagai negara gitu? Ya, untuk diakui di PBB. Oh, PBB karena kan di PBB kan, iya, yang menentukan gitu, iya. Di situ harus suara yang cukup ya. Seperti yang sekarang banyak, masih ada beberapa negara yang belum diakui karena suaranya belum cukup. Palestina, ya itu udah banyak diakui meskipun mayoritas tapi belum mutlak. Ya. Kosovo juga gitu, meskipun sudah di atas 100, Palestina juga ada di atas 100 negara tapi masih kurang. Ya. Apalagi kalau terkait nanti hak veto untuk keanggotaan. Ya. Tapi sekarang Palestina itu sudah observer kan di PBB itu, statusnya sudah ya, oleh negara-negara yang mendukungnya ini sudah termasuk Indonesia. Jadi masalah politik itu masalah utama, dan kemudian terkait dengan status hukum tadi, ya ini negara atau enggak. Status hukum jelas oleh Israel ditentang, ini bukan negara. Ini wilayah saya yang diberi otonomi oleh Israel berdasar perjanjian Oslo. Sebetulnya perjanjian Oslo itu adalah pembagian dua negara, intinya itu. Tapi kemudian Israel nggak mau, meskipun sudah perjanjian umumnya pengakuan ini wilayah Palestina, ini wilayah Israel ya. Tapi dalam faktanya Israel masih mau menguasai ya, dan detailnya ini Palestina status otonomi. Nah, tingkat otonominya itu ya beda kan, otonomi ada yang luas, ada yang sempit. Ya, pokoknya otonomi oleh Israel gitu. Nah, otonominya itu tergantung pada penguasa Israel. Kalau itu ada kerusuhan yang dianggap
kelompok ekstremis ya langsung Israel menguasai situ masuk. Jadi otonominya ya ekonomi karet tergantung pada Israel. Kalau ini membahayakan kepentingannya akan dikurangi. Berarti secara de facto kita bicara Ya. secara de facto Palestina itu nggak ada. Iya, nggak ada. Nggak ada. Apalagi menurut Israel nggak Jadi ada. bagi Israel ya Itu nasib ya. Iya, Ya. iya, gitu. Iya, Dan diakui sama internasional juga yang diakui justru Israel. Cuma banyak negara yang mendukung Palestina untuk menjadi sebuah negara. Iya. Nah, Betul. terus ininya apa? Kalau dasar kita adalah perjanjian Oslo juga. Jadi itu yang diakui secara internasional, termasuk Amerika. Hanya Amerika kemudian mendukung kebijakan ya. Dua negara ini dalam arti yang diakui sekarang adalah ini West Bank dan Gaza itu merupakan wilayah otonomi, bukan negara yang merdeka. Jadi itu penafsiran dua negara itu menyebut itu. Kuat Itu jadi masalah dalam perundingan itu ya tergantung pada mana yang kuat dan mana yang itu bisa menentukan. Dan soal kan itu sudah berlangsung begitu lama. Iya, sejak tahun 1947. Ya, coba sampai sekarang berapa itu? Ada Kita aja udah 76 tahun. Iya, 76 tahun. Ya, masih itu. Seperti Dan wilayahnya selalu berkurang. Karena tiap tahun itu Israel menyerobot tanah ini pasti. tanah untuk pemukiman kan gitu. Ya, Israel Yang punya itu. Nah, Ya. negara-negara yang mendukung dan membantu Palestina itu nilainya bagaimana itu? Artinya mereka yang membantu dukungan saja kah atau apa yang bisa dilakukan gitu? Ya. Palestina sendiri. Karena Israel didukung oleh negara superpower ya, oleh Amerika, tentu saja yang lain juga pikir-pikir membantu ya. Kalau Indonesia kuat gitu ya. Iya, kalau Indonesia membantu dari segi kemanusiaan. Dan dari segi yang pertama, segi pengakuan negara. Kita pengakuan loh, sudah mengakui secara de jure. Kemudian yang kedua, membantu dari segi sosial ekonomi. Kita memberikan beasiswa pada pemuda-pemuda Palestina. Kemudian memberikan bantuan kemanusiaan. Itu kan negara-negara Arab juga. Masuk ke sononya tuh dipermudah apa? Ya kalau masuk kan harus ya pemerintahan Jokowi Israel. Iya. Saya sekali ke sana itu ya itu waktu mau masuk dapat kabar pertama disarankan melalui Yordania, turun dulu Yordania, terus nanti nyebrang ke Israel, ke tepi barat ya, ke Palestina nyebut ya. Tapi faktanya antara Yordania dan Palestina itu yang menguasai itu Israel, ya kan? Checkpointnya di Israel itu, ya. Dan itu dipersulit. Pernah dulu ada MUI ke sana tahun 2018 itu ditolak masuk. Makanya kita datang ke Israel itu menyamar sebagai turis, langsung masuk ke Tel Aviv, bukan melalui Yordan. Jadi kita terbang Turki, ya Istanbul, kemudian Tel Aviv langsung. Nah, kalau ditolak ya langsung balik ke Istanbul kan, gitu. Daripada ke Yordan terus jalan darat diperiksa macam-macam, ya ini mending di airport kalau ditolak ya langsung balik. Ternyata bisa masuk. Kita masuk dari Tel Aviv, kita datang masuk ke Yerusalem, bisa ke Al-Aqsa, kemudian dari Al-Aqsa kita ke Hebron. Yang di Hebron itu ada masjid yang disebut Masjid Ibrahim, yang kemudian dibagi oleh Yahudi. Masjid itu kan adalah tempat suci umat Islam, ya kan, namanya masjid. Tapi kemudian dibagi, alasannya ini kan tempat suci Ibrahim. Ibrahim itu juga nenek moyang kami. Iya. Makanya dibagi dua. Jadi masjidnya dibagi dua. Itu kalau kita masuk masjid itu, tapi wilayah sekitarnya sudah dikuasai Yahudi. Kita masuk aja diperiksa checkpoint Yahudi itu, termasuk waktu ke sana wali kotanya mendampingi kita juga diperiksa oleh Yahudi, oleh tentara Israel. Nah, begitu masuk masjid, udah dibagi dua itu,
kita sholat, tapi dengar mereka sembahyang juga dengan keras juga. Situasinya begitu. Sekarang bulan September ini Israel kelompok-kelompok garis keras mengajukan usulan ke parlemen untuk membagi Al-Aqsa. Jadi setelah berhasil membagi Masjid Ibrahim, Al-Aqsa juga akan dibagi dua. 70% untuk Yahudi, Muslim hanya dikasih 30%. Kalau Masjid Ibrahim itu 60% Yahudi, 40% dengan dalil itu warisan. Iya, Dalilnya itu moyang yang itu. Kan Islam juga nenek Kalau moyangnya iya, Ibrahim juga. kalau Masjid Ibrahim itu nenek moyang kakek moyang kedua kelompok agama itu. Al-Aqsa juga gitu. Menurut Yahudi kan ini Temple of Solomon. Solomon, Ya, Solomon kan. Nah, itu kan malah Bani Israel tuh. Makanya yang Israel tuh 70% lah yang besar tuh. Yang Muslim hanya kebagian 30%. Itu idenya. Itu dilakukan dengan paksa. Makanya sebenarnya serangan Hamas terakhir ini respon terhadap itu. Terutama ini sudah melampaui batas karena membagi kitab suci yang memang dianggap penting umat Islam. Dan sebetulnya itu menurut perjanjian sebelumnya Al-Aqsa itu merupakan tempat suci yang oleh UNESCO sudah diakui sebagai tempat suci Islam. UNESCO sudah mengakui itu. Makanya Israel mengecam UNESCO. Terus kemudian yang berhak atas tempat suci itu mengelola itu adalah Yordania. Itu Raja Hussein dari Yordania yang mengelola itu. Tapi Israel yang de facto menguasai. Lalu itu menurut de jure-nya, hukumnya itu Yordania. Ya. Jadi kok complicated itu masalahnya. Yang jelas bagi umat Islam, terutama yang sangat perhatian terhadap Al-Aqsa, itu dianggap sudah melampaui batas karena itu Hamas melakukan serangan terhadap Israel. Jadi itu pemicu utamanya. Kalau jalur Gaza-nya sendiri atau memang posisi wilayahnya sendiri, ya. Secara perekonomian itu ya itu. Jadi masalahnya tadi pertama, masalah intinya kalau misalkan tempat ya. itu tuh tidak seksi lah istilahnya. Ya, the root cause ya. Jadi akar masalahnya adalah politik tadi, penjajahan. Okay. Implikasi dari penjajahan itu hukum. Hukum penjajah adalah apartheid, ya kan? Makanya orang sering menyebut apartheid, yaitu memang pembagian, ya, klasifikasi, stratifikasi, ya kan? Kastanisasi, ya kan? Perang. Iya, benar. Ini kan diatur gitu. Di situ yang jelas hak-haknya yang besar adalah hak orang Yahudi, ya. Orang Arab yang pribumi, ya, yang dimana kita bergelut dengan pribumi ini merupakan second class. Dampaknya tentu saja karena hukumnya tidak adil, ekonominya tidak adil, dan itu gapnya semakin tinggi. Kalau dilihat Google ya, perekonomian Israel itu sekarang pendapatan per kapita, GNP per kapita itu 52.000 US dollar per kapita. Di Israel, ya 52.000. Indonesia hanya 4.000. Israel kaya lah, orang bantu bahkan itu dia kan. Sementara Palestina hanya 3.000. Bayangkan, jumlahnya gimana? Di situ sistem penjajahan, sistem apartheid itu dampaknya ke ekonomi. Pasti. Iya kan? Makanya saya mau tanyakan itu. Iya. Jadi jomplang sekali kan? Itu lebih dari 10 kali coba. Iya kan? Hampir 20 kali. Ya. Lebih dari 15 kali itu. Jadi dampak dari sistem penjajahan gitu. Saya yakin kalau adik-adik membuat studi ya,
dulu ekonomi orang Belanda di Indonesia dibanding pribumi jomplang juga, ya kan? Kita kan coba hanya bagi bagian nyangkul aja kan? Kayaknya sekarang juga Pak. Oh, sekarang masih oke. Kita bebas, lebih bebas dari Eropa kita ini. Kita kan orang kampung. Kita coba kalau nggak merdeka kita nggak akan mengalami movement ke atas. Kita tetap bagian nyangkul aja. Kecuali itu kalau keluarga bangsawan. Dulu kan yang bisa sekolah kan hanya keluarga bangsawan. Ya. Bapak saya itu istilahnya sekolah Ompoloro. Ya. Ompoloro. Untuk pribumi 2 tahun aja. Bapak itu Ompoloro. Hanya Bapak kemudian masuk pesantren. Gitu kan. Itu dampaknya. Ekonomi jelas yang dijajah makin sengsara, yang ini makmur. Dampak karena ekonomi begitu, sosial budayanya juga melemah, ya kan? Coba pendidikan. Kalau nggak ada bantuan dari negara-negara lain, nggak bisa sekolah mereka. Ya, nggak sekolah ya di dalam negeri. Memang ada universitas, tapi untuk makan aja kadang-kadang susah. Ya kan? Tapi kebanyakan negara-negara Arab juga memberikan bantuan untuk beasiswa, termasuk Indonesia juga. Bahkan ada yang dapat beasiswa di Universitas Pertahanan di sini untuk pendidikan di Indonesia juga. Selain sekolah umum ya, universitas baik di Muhammadiyah, di Nahdlatul Ulama dan sekolah negeri. Jadi dampaknya begitu masif dan sangat kentara adanya sistem yang apartheid. Kemudian yang berikutnya, ada pertanyaan lagi sebelum saya lanjut? Ada. Ya. Nah, kalau terkait sama tadi tuh Hamas Ya. pada Israel dan lain sebagainya ya, itu kan bentuk dari perlawanan. Gitu. Nah, negara-negara sekeliling itu juga pasti kan tidak suka juga ya. Iya. Kayak Iran. Iya. Nah, untuk Palestina sendiri tuh melihat itu kan pasti kena dampaknya juga kan. Pastinya kalau secara punya perang kan dia kena juga. Iya. Itu sudah terima saja. Ya jelas. Hamas itu dapat senjatanya dari Iran. Iya. Jadi yang jelas berani mendukung Hamas, ya, mendukung yang melawan anti Israel itu hanya Iran. Hanya Iran. Ya, yang negara-negara Arab lain ya. Itu sudah damai ya, bahkan sekarang Arab Saudi juga mau berdamai juga gitu. Jadi paling-paling mendukung dari segi keuangan ya, ini bantuan ekonomi, bantuan sosial gitu kan. Kemudian Mesir yang negara terkuat ya, itu pun sudah perjanjian damai dengan ketentuan tidak boleh membantu ya kan. Kalau Israel mau minta menutup ya ditutup gitu. Tapi selalu beralasan bahwa ini untuk bantuan kemanusiaan. Tapi faktanya kalau lihat jalur bantuan Iran itu adalah dari Iran ke Yaman. Dan Iran kan berhasil membantu kelompok Houthi melawan Saudi Arabia itu kan. Dan itu nggak main-main tuh. Ternyata Houthi bisa meluncurkan roket itu kan sampai ke ladang minyak di dekat ibu kota Arab Saudi di Riyadh itu. Nah, jalurnya itu melalui Yaman di mana dikuasai kelompok Houthi yang pro Iran. Jadi ini bukan masalah agama sebenarnya, Pak. Bukan masalah keyakinan ya. Ada keyakinan. Jadi karena kalau misalnya ngomongin dalam hubungan internasional itu semua aspek itu harus dianalisa. Iya. Nggak bisa dianukan. Jadi bukan hanya ini murni agama, ini pendekatan politik, ini pendekatan ekonomi, nggak bisa gitu kan. Kita harus komprehensif. Benar. Ya. Justru saya melihatnya gitu, kalau misalkan kondisinya seperti itu gitu, ini sudah bukan masalah agama sebenarnya kan. Ada masalah agama. Tapi itu sebagian saja gitu kan. Kenapa? Karena Iran juga
Islam, meskipun Islam Syiah gitu kan. Iran Syiah. Syiah yang didukung adalah Hamas yang mayoritas Sunni. Iya. Ya, tapi karena memang Iran itu sudah dicap oleh Israel dan Amerika sebagai negara yang gembongnya teroris, ya kan? Makanya sekalian aja. Ya, kalau lu politik kan? Ya, kalau lu udah ngatain saya teroris ya udah sekalian aja, gitu kan? Padahal yang teroris benar adalah kamu. Faktanya kamu menyerbu Afghanistan. Ya, saling tunjuk lah, itu kan, gitu kan. Jadi kalau melihat itu, kalau lihat jalur ya, yang mana itu. Jadi ke Yaman dulu, kemudian masuk ke Sudan. Makanya Sudan kacau balau juga itu, ya kan? Kacau balau itu senjata masuk dari Iran, ya. Kemudian melalui Mesir. Mesir itu diam-diam juga, gitu kan? Karena pintu tadi ya. Iya, pintu itu meskipun dibuka untuk kemanusiaan, oke. Tapi kan di antara sekian ribu truk yang masuk itu ya, yang bawa bahan makanan itu kan ada senjata-senjata kan. Jadi itu kebanyakan dari Iran. Tapi juga banyak selundupan yang dari pasar gelap. Karena ternyata banyak senjata Amerika yang dibantukan ke Ukraina masuk situ. Jadi kan kalau Ukraina itu dijual itu, ya kan? Kalau udah nanti nyambung ya. Nyambung, gitu. Jadi geopolitik itu gitu, ya kan? Nyambung. Jadi kalau sudah perang, itu kan orang ingin makan, ya kan? Ada kelompok yang udah bagian bantuan kan, oke lah, sisihkan. Katanya sampai ke Hamas, gitu kan? Ya kan? Coba bantuan bencana gitu kan, wah ini ada bantuan beras ada orang gitu, biasanya kan yang ngatur ini adalah simpen, ternyata masuk pasar, ya kan, gitu. Di mana-mana begitu, Ukraina juga gitu. Jadi ada yang mengambil keuntungan dari setiap penderitaan itu, ya kan, itu. Jadi bantuan sekian ribu ton senjata, ya kan, itu separuh masuk pasar gelap, gitu, ya kan. Makanya ya kacau balau itu. Jadi itu kita harus melihat fakta, ya kan. Jadi sekarang nggak bisa. Ternyata Hamas itu senjata sudah Stinger itu kan yang untuk nembakin helikopter itu. Iya juga sih. Nah, dari mana kalau ya, Amerika itu. Jadi itu dari konflik itu. Jadi memang korupsi itu ada di mana? Ada. Apalagi dalam situasi lawless ya, perang itu kan sudah nggak kuat. Mana yang kuat ya itu akan. Kalau hanya nih yang berbeda nih Pak, kalau perang dunia ketiga nanti gimana?